warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar penting untuk para tenaga honorer yang sudah dipastikan lolos dan diangkat menjadi P3K penuh waktu terkait dengan masa kontrak P3K, yaitu honorer lulus seleksi P3K belum aman, bisa dikontrak hanya setahun jika abaikan hal ini. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024-2025. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan atau informasi yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Menjadi aparatur sipil negara atau ASN menjadi impian besar bagi masyarakat Indonesia hingga ini. Profesi ASN banyak diminati karena dianggap mampu memberikan jaminan kesejahteraan hingga pensiun. ASN sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Meski keduanya sama-sama ASN, masyarakat khususnya para honorer perlu mengetahui bahwa sebenarnya PNS dan P3K itu jauh berbeda. PNS adalah ASN bekerja di instansi pemerintah dengan gaji dan tunjangan yang diberikan negara hingga usia pensiun berdasarkan aturan yang berlaku. Sementara P3K adalah ASN yang digaji oleh negara hanya berdasarkan perjanjian kerja yang ditetapkan. Pemerintah telah mengatur lamanya perjanjian kerja P3K yang harus dipahami oleh para honorer. Perjanjian kerja atau kontrak P3K minimal setahun dengan opsi perpanjangan berdasarkan sejumlah pertimbangan. Artinya, honorer yang diangkat menjadi P3K ada kemungkinan hanya dikontrak setahun saja jika tidak diperpanjang. Terkait perjanjian kerja P3K ini telah ditetapkan pada pasal 60 ayat 1 sampai 3 Peraturan Menpan RB nomor 6 tahun 2024 berikut ini. 1. Masa perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 3 dengan ketentuan paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. 2. Perpanjangan masa perjanjian kerja antara P3K dan PPK didasarkan pada pencapaian atau penilaian kinerja sesuai kompetensi dan kebutuhan jabatan pada instansi setelah mendapat persetujuan PPK. Kemudian yang ketiga, penentuan perpanjangan masa perjanjian kerja dilakukan berdasarkan pertimbangan, yaitu A. Jenis pekerjaan yang bersifat sementara, membutuhkan penyelesaian dalam jangka waktu tertentu. B. Jenis jabatan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja organisasi
dan atau pencapaian tujuan strategis nasional untuk kurun waktu tertentu. C. Prediksi beban kerja suatu jabatan di unit organisasi akan habis atau berkurang dalam jangka waktu tertentu. D. Ketersediaan anggaran instansi dan atau E. Batas usia pensiun sesuai dengan jabatan yang akan diisi. Hal utama yang perlu diperhatikan oleh P3K jika ingin diperpanjang kontraknya adalah kompetensi dan kinerja. Tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K dikontrak berdasarkan kebutuhan, bukan sekedar kerja formalitas saja. Oleh karena itu, P3K benar-benar harus terus mengembangkan skill dan kompetensi jika tidak ingin dikontrak selama setahun saja sebagai ASN. Perpanjangan kontrak P3K juga akan sangat bergantung pada ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Jika anggaran tak mencukupi untuk diperpanjangan, tentu ada pengurangan P3K di instansi pemerintah. Nah, jika hal tersebut terjadi, P3K yang dipertahankan tentulah yang memiliki skill dan kompetensi terbaik. Nah, itulah tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi untuk para tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K, yaitu sejumlah hal yang seharusnya dipahami para honorer tentang perjanjian kerja P3K. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.